البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada fasal baru, faslun kalam Allah Ta'ala, pembahasan terkait sifat kalam yang pada pembahasan ini terjadi peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin di masa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, itu terkait keyakinan bahwa Al-Quran itu apa. Dan ahli sunnati wal jamaah meyakini bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Berbeda dengan Mu'tazilah dan yang sejenis dengan mereka yang meyakini Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, pada fasal ini insyaallah akan dipaparkan oleh muallif sekaligus syarih terkait hal tersebut. Kita baca dulu matannya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bi kalamin qadim. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mutakallim, zat yang berbicara, bi kalamin qadim, dengan kalam yang qadim. Dan insyaallah ada pembahasan terkait kalimat ini. Yasma'uhu minhu man yasha'u min khalqih, yang mendengarnya, yaitu mendengar kalamullah tersebut dari Allah, siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan makhluknya. Sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasithah. Musa alaihi salam mendengar dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagian kalamnya. Kenapa tidak semua kalamullah didengar oleh Nabi Musa, tapi sebagian kalam Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan untuk Nabi Musa mendengarkannya secara langsung min ghairi wasithah, tanpa perantara. Wa sami'ahu Jibril alaihi salam, dan Jibril mendengarnya, mendengar kalam Allah, kemudian disampaikan kepada para rasul yang Jibril ditugaskan untuk menyampaikan kepadanya. Wa man adzina lahu min malaikatihi wa rusulih, dan mendengar kalam Allah siapa saja yang Allah izinkan dari kalangan malaikat dan rasul-rasulnya. Qala wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirah wa yukallimunah. Juga di antara keyakinan ahli sunnah terkait sifat kalam bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kaum mukminin di akhirat. Wa yukallimunahu, dan kaum mukminin pun berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'dzanu lahum fayazurunah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan mereka kemudian
kaum mukminin pun menziarahi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kalimat ini juga nanti akan ada pembahasan. Termasuk di antara hal yang dikritisi pada Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Kita bahas pada syarah insyaallah taala. Qala Allah taala wa kallama Allah Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini termasuk ayat pokok yang menjadi landasan penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kalam tersebut adalah kalam yang hakiki, bukan majaz. Perhatikan ayat wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa taklima dengan sebenar-benar pembicaraan. Di sini jelas bahwasanya yang diinginkan adalah kalam hakiki, bukan majaz. Kenapa? Karena Allah datangkan setelahnya dengan maf'ul mutlaq, taklimah. Makanya ayat ini ayat penting terkait penetapan sifat kalam. Kenapa? Karena padanya penegasan bahwasanya kalam itu kalam hakiki. Dari sisi mana? Dari sisi didatangkannya setelahnya maf'ul mutlaq, yang dengannya tertolak tahrif yang dibawakan oleh Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Wa qala subhanahu ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, sungguhnya aku memilihmu dari sekian manusia untuk mengemban risalah dariku dan untuk menyampaikan kalam, yaitu mendengar kalam Allah secara langsung dan menyampaikan kepada umat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Syahidnya apa? Di sini Allah mengajak bicara Nabi Musa, ya Musa. Wa qala subhanahu minhum man kallama Allah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di antara para rasul tersebut ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara langsung. Wa qala subhanahu wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah ada manusia wa ma kana li basharin ay yukallimahullah. Penafian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara manusia secara langsung. Illa wahyan, kecuali berupa wahyu, atau Allah Subhanahu wa taala ajak bicara min wara'i hijab, dari balik hijab. Penafsirannya pada syarah insyaallah. Faqala subhanahu falamma atahuma nudiya ya falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ini juga jelas penetapan sifat kalam berupa nida, falamma ataha nudiya ya Musa. Tatkala Nabi Musa datang ke tempat yang telah ditetapkan, maka Nabi Musa dipanggil nudiya. Ya Musa inni ana rabbuk. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Tentunya kalimat seperti ini tidak akan mungkin kalau diucapkan oleh malaikat. Nah, jelas yang mengatakan adalah Allah secara langsung. Inni ana rabbuk, aku adalah Rabbmu. Fakhla'na 'alaik, maka lepaslah kedua tanganmu, sungguhnya engkau berada di wadi tua yang muqaddas. Di wadi tua al-muqaddas, yang disucikan, dimuliakan. Wa qala subhanahu innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni.
Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Tayyib. Ini semua dalil-dalil bahwasanya Allah memiliki sifat kalam. Wa ghairu jaizin an yaqula hadza ahadun ghairullah, dan tidaklah boleh untuk seorang mengucapkan seperti ini. Ya. Tidak boleh satu pun mengucapkan seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan anallah, ana rabbuk. Tentu yang mengucapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah di antara sifatnya sifat kalam. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza takallama Allah bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama'." Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala mengucapkan wahyu, maka mendengarlah penduduk langit, mendengar suaranya penduduk langit. Ruwiya dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tahqiqnya pada syarah insyaallah. Wa rawa Abdullah bin Unais 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yahsyurullahu al-khalaiqa yaumal qiyamah 'uratan hufatan ghurla buhman fayunadihim bisawt yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba anal maliku ana dayyan. Rawahul a'immah wa istashhada bihil Bukhari. Dan Abdullah bin Unais meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengatakan Allah akan mengumpulkan para makhluk pada hari kiamat dalam keadaan urah. Apa makna urah? Syukran. Dalam keadaan telanjang, tidak memakai pakaian. Hufah. Apa maknanya? Sama. Tidak memakai alas kaki. Ghurlan, apa maknanya Mujahid? Dalam keadaan belum berkhitan. Buhman, fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, mendengar suara panggilan tersebut yang dekat yang jauh sebagaimana mendengarnya yang dekat. Suara yang didengar oleh siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Anal Malik ana Dayyan, aku adalah Al Malik dan aku adalah Ad-Dayyan. Hadis dikeluarkan oleh a'immah dan berdalil dengannya Imam Bukhari, walaupun pada hadis ini terjadi khilaf yang kuat tentangnya insyaallah pada syarah. Wa fi ba'dil athar anna Musa alaihi salam lailatan ra'a an-nara fahalathu fafazi'a minha fanadahu rabbuh ya Musa fajaba sari'an istithnasan bis-saut. Istithnasan bis-saut faqala labbaika labbaika asma'u sautaka wa la ara makanak fa aina anta faqala ana fawqa wa amamak wa an yaminik wa an shimalik fa'alima anna hadhihi sifah la tambagi illa lillahi ta'ala. Pada sebagian athar bahwasanya Musa alaihissalam pada suatu malam melihat api, fahalathu fafazi'a, kemudian mengagetkan beliau, menjadikan beliau takut. Fafazi'a minha, takut dengan apa? Dengan api yang berkobar tersebut. Maka kemudian Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggilnya ya Musa, wahai Musa. Fa'ajaba sari'an, maka Nabi Musa pun menjawab dengan cepat, istinasan bisaut,
Nah, istinas berusaha untuk mengenali suara tersebut untuk bisa menenangkan diri dengan dengan suara itu. Faqala, maka Nabi Musa menjawab, labbaik labbaik, jawaban atas suatu panggilan. Aku mendengar suaramu tapi aku tidak melihat tempatmu. Di mana engkau? Faqala, maka Allah menjawab, aku di atasmu, di depanmu, di sisi kananmu dan di sisi kirimu. Maka dengan itu taulah Nabi Musa bahwasanya sifat ini tidaklah pantas kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka kemudian Nabi Musa mengatakan, kadzalika anta ya ilahi. Afa kalamuka asma am kalamu rasulik. Demikianlah engkau wahai ilahku, wahai sesembahanku. Apakah kalammu secara langsung yang aku dengar ataukah kalam dari Rasulmu? Qala bal kalami ya Musa, bahkan kalamku, perkataanku yang kau dengar wahai Musa. Sahih untuk athari ikhwan rawahu Ahmad fi Zuhd wa Ibn Abi Hatim min tariq Ismail bin Abdul Karim ibni Ma'qil ibni Munabbih. Qala akhbarana Abdus Samad ibnu Ma'qil. Qala sami'tu Wahab ibn Munabbih fadzakarahu min kalami. Berarti dari kalam Wahab ibn Munabbih. Dari sisi sanad sahih sampai Wahab ibn Munabbih. Cuman dia banyak menukilkan dari Israiliyat. Wa huwa yanqulu Israiliyat bi kathrah. Nah, banyak menukilkan berita-berita Israiliyat. Terus bagaimana sikap kita? Ini penting, perhatikan catatan kaki. Famithlu hadza la yusaddaqu wa la yukadzdzab. Maka yang semisal ini tidak dibenarkan, tidak pula didustakan. Kama amarna bidzalika nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Kita tawakuf, kita tidak benarkan, tidak pula kita dustakan. Tawakuf. Wallahu a'lam. Baik, lakin nu'minu bi anna Allah kallama Musa kama akhbarana bidzalika fi kitabihil karim mubasharatan biduni wasithah. Akan tapi kita beriman bahwasanya Allah mengajak bicara Nabi Musa sebagaimana telah Allah kabarkan kepada kita di dalam Al-Kitab Al-Karim, yaitu dalam Al-Quran. Secara langsung Allah mengajak bicara Nabi Musa tanpa perantara. Tapi ini matan yang cukup panjang terkait penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca syarah ringkasnya dulu. As-sifatul khamisata asyrah al-kalam. Sifat yang ke-15, sifat kalam. Al-kalamu sifatun min sifatillahi tsabitati lahu bil kitab was sunnati wa ijma'is salaf. Sifat kalam, sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah serta ijma' para salaf. Qala Allah taala wa kallama Allahu Musa taklima. Maka ini dihafal dalil pokok tentang penetapan sifat kalam. Minhum man kallama Allah. Di antara para rasul tersebut ada yang Allah ajak bicara. Di antaranya Nabi Musa, makanya Nabi Musa digelari dengan apa? Karena Allah mengajak bicara langsung Nabi Musa, maka beliau digelari dengan Aba Khadir. Musa kalimullah. Apakah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diajak bicara secara langsung? Dzikri. Nah, jawabannya na'am. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya pada peristiwa Mi'raj. Pada peristiwa Mi'raj
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik sampai ke Sidratul Muntaha dan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita pun berhak untuk menyandang gelar kalimullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu an yuhyiya bi amrihi takallama bil wahyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki untuk mewahyukan perintahnya, menyampaikan wahyu, maka Allah Subhanahu wa taala berucap dengan wahyu tersebut. Takallama bil wahyi, ini syahidnya. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Saya takhrijuhu insyaallah taala. Akan datang takhrijnya pada tempatnya nanti. Qala wa ajma'a salafu ala thubutil kalami lillah fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyifin wala tamthil. Dan para salaf telah berijma' tentang sabitnya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib untuk menetapkannya bagi Allah tanpa tahrif. Apa tahrif itu? Indah hamzah, tanpa mengubah maknanya kepada makna yang lain yang menyelisih zahir. Tanpa ta'til. Apa itu? Jabir. Tanpa menolaknya, tanpa mengingkarinya. Wala takyif, tanpa mentakyif. Apa itu Muhammad? Tanpa membagaimanakannya. Wala tamthil, maknanya apa? Indak akbar, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Taib. Dan yang menetapkan ijma' bisa antum lihat dalam catatan kaki, di antaranya Ibnu Abi Asim, Imam Al-Ajuri, kemudian Ibnu Battah, Al-Qadhi Abu Ya'la, Imam Al-Baihaqi, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qudamah, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini sederetan para imam yang tegas dan jelas menetapkan bahwasanya ijma' para salaf meyakini di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kalam. Wa huwa kalamun haqiqiyyun yaliqu billah, dan itu adalah kalam yang hakiki, perkataan yang hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan majaz, bukan hanya sekedar gaya bahasa, tapi kalam hakiki. Ya ta'allaqu bi masyiatihi, yang berkaitan dengan kehendak Allah. Maksudnya apa? Allah jika berkehendak untuk berbicara maka akan berbicara. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala secara zatnya tidak disifati dengan sifat kalam. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya kalam itu adalah qadimun nau' hadithul ahad. Dari sisi jenisnya itu qadim, bahwasanya Allah telah bersifat dengan sifat kalam sejak azali. Allah telah bersifat dengan sifat kalam sejak azali. Kenapa? Karena tidak ada waktu di mana Allah tidak disifati dengan sifat kalam. Sebab kalau tidak disifati dengan sifat kalam berarti apa? Bisu. Jadi ini sifat kekurangan. Sifat kekurangan Allah tidak mungkin disifati dengan sifat kebisuan. Makanya sifat kalam ini qadimun nau'. Sehingga dikatakan oleh para ulama dzatiyah fi'liyah. Dzatiyah kenapa? Karena Allah senantiasa bersifat dengan sifat tersebut. Nah, dan fi'liyah kenapa? Karena sifat ini berkaitannya dengan masyiah. Jika Allah berkehendak akan berbicara, jika tidak maka tidak. Allah berhak mengajak bicara siapa saja yang dikehendakinya. Ya ta'allaqu bi masyiatih. Bi hurufin wa aswatin masmu'ah, dengan huruf-huruf dan suara yang didengar.
dengan huruf dan suara yang didengar. Baik, ini mujmal secara global keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Untuk adillah dan perinciannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.